Proyek Jokowi pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara terus menjadi perhatian mengingat ini adalah salah satu mega proyek pemerintah yang juga menyerap dana APBN. Kali ini sorotan penggunaan dana APBN untuk IKN Nusantara disampaikan Ketua Badan Anggaran, Banggar, DPR RI, Said Abdullah. Meski penggunaan dana APBN mendapat sorotan dari Banggar DPR RI namun Otorita IKN Nusantara, OIKN, tetap yakin target 80% dana non-APBN bakal tercapai. Kepala OIKN Bambang Susantono yakin tahun ini akan lebih banyak lagi investor yang menanamkan modal jangka panjang di kota Nusantara. Menurut dia, sekitar 19 hingga 20% dana pembangunan ibu kota negara masa depan Indonesia ini berasal dari APBN. Selain APBN, dana pembangunan kota Nusantara juga berasal dari kemitraan pemerintah dengan swasta, public-private partnership, dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha, KPBU, serta dari investasi sektor swasta, badan usaha milik negara, BUMN, dan badan usaha milik daerah, BUMT. Sepanjang 2023 sebut Bambang, 23 investor dari dalam negeri yang telah melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda mulai melakukan pembangunan di ibu kota negara baru Indonesia dengan nilai investasi non-APBN lebih kurang 41 triliun rupiah. Dia memaparkan, investasi di IKN tersebut antara lain untuk sektor pengembangan energi hijau dan transportasi hijau, serta pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, sebesar 50 MW, MW, untuk memenuhi kebutuhan listrik di kota Nusantara. Kemudian sektor kesehatan diantaranya, pembangunan rumah sakit, RS, diantaranya RS Kementerian Kesehatan, RS Hermina, RS Mayapada, dan RS Abdi Waluyo. Sektor pendidikan antara lain, pembangunan Nusantara International School, NIS, dan revitalisasi SD Negeri 02 Sepaku. Selanjutnya sektor komersil diantaranya, pembangunan restoran, kafe, hotel, pusat perbelanjaan, serta prasarana transportasi udara penunjang kota Nusantara, ucapnya. Sebelumnya, dilansir dari laman resmi DPR, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan IKN Nusantara seharusnya memiliki pendanaan yang seimbang antara APBN, perjanjian kerja badan usaha, KPBU, dan investasi swasta. Dari perhitungan Ketua Banggar DPR RI, hingga tahun 2024 nanti, penggunaan APBN untuk pembangunan IKN direncanakan akan menembus 75,4 triliun rupiah atau 16,1% dari total anggaran. Said menjelaskan bahwa secara umum, pendanaan IKN itu bersumber dari 3 pihak. Pertama, dari APBN, kedua pemanfaatan dan atau pemindah tanganan barang milik negara, BMN, serta investasi swasta. Adapun rencana total anggaran IKN sebesar 466 triliun rupiah dengan 3 indikasi pendanaan, yaitu dana APBN 90,4 triliun rupiah, badan usaha swasta 123,2 triliun rupiah, KPBU 252,5 triliun rupiah. Dengan jumlah yang disampaikan, proporsi penggunaan APBN hanya mencapai sekitar 20% dan sisanya merupakan kontribusi dunia usaha. Investasi sektor swasta sebesar 45 triliun rupiah itu masih letter of intent, LOI, alias sebatas pernyataan komitmen yang belum mewujud dalam aksi investasi yang belum sebesar yang diberitakan, rinci anggota Komisi 11 DPR RI itu. Namun, dari hasil pengamatannya, ia merasa belum adanya realisasi konkret kucuran investasi swasta dan yang bersumber dari BMN dalam pembangunan IKN, sebagaimana yang diperbolehkan oleh undang-undang. Ia pun lantas dengan gamblang menyatakan kekhawatirannya apabila skema KPBU tak berjalan dengan baik maka justru menambah beban APBN. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.